memang sih sifat manusia kadang-kadang lupa. Lupa nggak apa-apa. Lupa is accepted. Tetapi lupanya jangan terlalu lama ya. Ya. Jadi Menemukan apa yang ternyata bukan minat utama kita, ya, itu adalah terkadang itu menjadi proses yang penting untuk kita akhirnya menemukan apa yang menjadi minat utama kita gitu. betul, betul. Jadi tidak perlu takut, tidak perlu kecil hati. Kok kelihatannya kalau apa yang kita lakukan bukan minat ya. Jadi tidak perlu kecil hati. Kita nggak boleh kecil hati duluan, kemudian putus asa. Itu kecil hati dan putus asa adalah dua kalimat yang kita harus tanamkan di generasi muda bahwa itu sebetulnya tidak ada. Tidak ada putus asa, tidak ada kegagalan sebetulnya. Ya, jadi sebenarnya kita bisa mundur, kemudian kita pikirkan, minta bantuan dari yang lebih senior, dari kedua orang tua kita, dari kolega. Kita diskusi sebetulnya apa sih yang ada dalam diri kita inginnya dalam hati kita. Memang saya boleh dibilang saya cukup independen. Waktu saya di Australia, yang saya keluhkan itu sebetulnya oke, kita keluhkan. Kalau kita lihatlah dalam TV seri bahwa dokter junior, sebetulnya hierarki rumah sakit dimanapun itu selalu ada. Waktu saya di Australia pun itu juga saya temukan. Tetapi itu harus di-enjoy, itu harus dinikmati. Karena semua kita dalam hidup itu selalu ada. Yang penting itulah dunia nyata yang kita alami, itu yang tidak bisa diceritakan dalam medsos. Kalau kita lihat di medsos atau kita dengar tiba-tiba sudah sukses saja. Itu kurangnya medsos. Baik dok, jadi tadi saya mau lanjut lagi tentang dedikasi tadi ya. Seperti tadi dokter bilang, ya, perjalanan mereka pasti banyak naik turunnya. Ya, Gitu. ya. Dan perjalanan dokter juga sudah cukup panjang dan saya doakan terus panjang. Terima Ya. kasih Mas Ali, terima kasih. Boleh cerita sedikit nggak? Atau mungkin pasti kan ada momen ya down juga, ada momen mungkin ragu atau takut. Itu ada apa enggak? Bayangan saya ada, biasanya kita semua pasti ada. Tapi kalau nggak keberatan boleh cerita nggak dok? Betul. Selama saya pendidikan spesialis pun, kalau kita ingat-ingat sebetulnya up and down itu selalu ada. Memang kalau kita ingat di SD, SMP, SMA selalu ada. Mungkin tidak terlalu kita ingat-ingat atau kita lalui karena kita ada backup dibantu dengan orang tua ya. Nah, untuk kita yang menjadi dewasa, itu tidak perlu takut sebetulnya melalui proses up and down. Sudah pasti tidak mungkin semuanya selalu up. Tapi kita yakin dalam diri kita juga dijaga oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, tidak mungkin kita selalu down. Saya yakin bahwa semua manusia, semua individu itu sudah dijaga oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Pastilah kehidupan itu adalah pemberian Tuhan. Jadi kalau kita sebagai manusia tidak perlu takut. Kita tidak perlu takut, pasti sudah ada jalan masing-masing. Tetapi kalau saya lihat, saya perhatikan bahwa kita tidak bisa selalu melihat, oke, untuk kita belajar, untuk kita maju, kita melirik teman kita. Teman kita kok bisa ya, saya kok nggak bisa. Itu yang harus membuat kita maju. Tetapi kita tidak boleh iri, kita tidak boleh kesal atas keberhasilan teman kita. Kita tidak boleh melihat bahwa ladang di sebelah lebih hijau. Sebetulnya kita lihat ladang kita itu paling hijau. Tetapi itulah sifat manusia ya. Itulah sifat manusia bahwa ladang di sebelah itu selalu lebih hijau. Ya. Jadi kita harus yakin, percaya bahwa Tuhan selalu beserta kita. Kita sebagai makhluk hidup, kehidupan itu pemberian Tuhan. Apalagi sekarang saya melakukan program hamil. Saya membantu semua pasangan yang datang berobat ke kita itu untuk memperoleh kehamilan yang sehat. Dari awal kita melihat janin yang belum ada denyut jantungnya, kemudian ada denyut jantung, itu adalah pemberian Tuhan sebetulnya. Saya secara ilmu dan pribadi dengan doa kita itu membantu.
Oleh karena itu pada saat kita down, pada saat kita up, tetap kita harus mengingat Tuhan. Memang sih sifat manusia kadang-kadang lupa. Lupa nggak apa-apa. Lupa is accepted. Tetapi lupanya jangan terlalu lama ya. Jadi contohnya waktu saya di Australia, memang saya pun gagal ikut ujian beberapa kali. Boleh dibilang saya down. Kenapa teman saya langsung berhasil? Akhirnya saya ketemu juga teman saya yang satu angkatan, dia ngambil spesialis THT, dia pun demikian. Ternyata saya bilang, sekarang sih baru kita bilang, oh ternyata yang gagal bukan saya. Walaupun saat itu saya juga marah ya, pastilah ya kenapa saya kok gagal berkali-kali, tidak semulus the rest of the group ya, pasti ada namanya kita sifat manusia. Tetapi kita tidak boleh marah. Bolehlah kita marah sesaat, bolehlah kita akhirnya take holiday untuk short period of time. Tetapi habis itu kita harus maju lagi. Apalagi kalau memang kita sudah komitmen, itu udah komitmen apa yang kita lalui, yang kita jalani, bahwa kita sebagai manusia tidak perlu putus asa. Jadi beberapa kali memang bahwa salah satu contoh gagal ujian. Ujian dibagi dua, ujian tulis sama ujian klinikal, interview. Nah itu juga saya lewati dan tidak cuma sekali. Itu kegagalan. Kemudian pada saat kita mulai operasi, kita dengan mentor saya, kita menganggap diri kita melakukan sudah yang terbaik, tetapi penilaiannya kurang. Nah, itu sekarang saya mengerti. Sebetulnya mentor saya itu begitu baiknya. Ingin membuat saya lebih maju lagi. Berarti kan itu ada skill yang memang harus kita perbaiki. Jadi semua pendapat, semua input itu harus kita terima. Tidak mungkinlah di posisi rumah sakit atau posisi di manapun, departemen manapun yang namanya lebih senior akan menjerumuskan kita ya. Kita tidak boleh berpikir ke arah sana. Itu yang saya lihat di generasi muda. Mereka selalu melihat efek negatifnya dulu. Oh, saya tidak lulus, pasti ada sesuatu ini membuat saya tidak lulus. Tidak. Kita tidak boleh berpikir gitu. Kita harus melihat kenapa kita gagal. Kita harus melihat kenapa mentor saya memberikan nilai kita kurang. Apakah ada hal yang memang harus kita perbaiki. Itu sebetulnya pesan dan kesan. Jadi down itu mestinya membuat kita menjadi lebih up. Karena kalau dalam kehidupan kita up, berarti itu ada yang salah di sistem kehidupan kita. Gimana? Kalau up berarti ada yang salah maksudnya? Betul. Nggak mungkin dong, masa kita sebagai junior sudah langsung sebagus yang senior. Oke, menarik. Jadi up-nya itu dalam hal harus sesuai dengan tarafnya. Jadi kalau kita level 1, kita udah up, udah paling bagus, hati-hati. Kita ke tahap berikutnya, belum tentu kita selalu up loh ya. Karena dalam kehidupan itu ada jenjang kehidupan. Itulah yang harus kita lewati, kita menjadi manusia yang lebih dewasa. Dan masa-masa down itu adalah bagian penting dari proses pendewasaan juga. Yes, ya? Betul.